الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون جماعة Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Min a'zam khisal al-iman, di antara bagian iman yang terbesar adalah as-sabru wasyukru, sabar dan syukur. Sabar dan syukur adalah dua akhlak yang mulia yang hanya dimiliki oleh orang-orang beriman, tidak dimiliki oleh siapapun. Hal ini diterangkan oleh Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang beriman itu dalam kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali hanya oleh orang-orang beriman. Yang pertama, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Ketika orang beriman ditimpa kenikmatan, dia dapatkan segala macam bentuk nikmat Allah tabaraka wa taala, dia sikapi dengan rasa syukur kepada Allah. Dia puji Allah, dia sujud syukur kepada Allah, dia ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kenapa? Fakana khairan lahu. Kenikmatan bagi seseorang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, itu lebih pantas baginya, itu lebih baik. Jangan-jangan orang pantas diberikan nikmat ini ternyata diberikan oleh Allah musibah, mungkin dia akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa in asabathu dharra sabar. Ketika dia ditimpa kemalangan, kemudaratan, kesedihan, kesusahan, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Dan itu yang terbaik juga bagi orang beriman ketika diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ujian dan bencana. Sekiranya mungkin diberikan oleh Allah kenikmatan, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa laisa dzalika illa lil mu'min." Ini hanya diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla hanya untuk orang-orang beriman semata. Maka Allah tabaraka wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam 5 ayat
dalam 4 surah. Yang pertama dalam surat Ibrahim, yang kedua dalam surah Luqman, yang ketiga dalam surat Saba, yang keempat surat Saba, yang kelima surat Asy-Syura. Allah menyebutkan, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, likulli sabar, bagi orang yang banyak bersabar, wa syakur, dan bagi orang yang banyak bersyukur. Maka para ulama salaf mengatakan al-imanu nisfan. Iman itu 2 bagian, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Separuhnya sabar dan separuhnya syukur. Kenapa? Karena kehidupan kita akan selalu terbola-bala di antara 2 ini. Kemungkinan kita dapat nikmat mewajibkan kita untuk bersyukur. Kemungkinan kita ditimpa dan diterpa musibah dan bencana mewajibkan kita untuk bersabar atas musibah tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita ambil bagian yang pertama dari bagian iman dan akhlak yang mulia ini, yaitu asyukru lillah azza wa jalla, bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Syukur kepada Allah azza wa jalla bil lisan, dengan ucapan alhamdulillah, wal qalb, dengan hati. Kita mengakui nikmatnya semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia banyak mampu atau banyak mereka mengembalikan kalau bencana itu sudah takdir Allah. Tetapi ketika diberikan kenikmatan terkadang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak akan mengatakan ini usahaku, ini prestasiku. Hasil tidak akan mengkhianati, usaha tidak akan dihinati oleh hasil itu, atau semisalnya. Mampu orang untuk mengatakan bahwasanya ini adalah musibah dari Allah. Tapi akan jarang hamba Allah yang mampu mengatakan ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihat Nabi Allah Daud alaihissalam, Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam, Allah berikan dia pilihan antara menjadi nabi dengan raja atau menjadi nabi dengan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjadi nabi, kemudian dia menjadi raja. Bahkan kerajaannya tidak pernah akan dimiliki oleh siapapun sesudahnya. Lihat ungkapan beliau ketika diberikan kerajaan oleh Allah. Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Burung-burung, bahkan alifrit, jin-jin hebat tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi apa ungkapan beliau? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Rabbku, liyabluwani. Allah uji aku, aashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atas nikmat ini atau aku kufur kepada Allah tabaraka wa taala. Dan juga dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, yang dibawakan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah, beliau mengatakan ru'usun ni'ami thalatha. Otak dari segala kenikmatan itu hanya 3. Yang pertama, nikmatul Islam. Inti dari kenikmatan di dunia ini yang pertama nikmatul Islam, allati la yatimmu biha illa biha. Seluruh nikmat tidak akan sempurna kecuali dengan nikmatul Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku lengkapkan pula nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Yang kedua, wa ni'matu al-aish wa ni'matul afiyah. Yang kedua adalah nikmat kesehatan, allati la tatibul hayat illa biha. Yang namanya kesehatan, tidak akan nyaman kehidupan ini tanpa diberikan kesehatan. Orang mungkin punya banyak harta tetapi sudah terkena berbagai macam penyakit, tidak ada nikmatnya memiliki harta yang banyak. Yang ketiga, wa ni'matul ghina, nikmat berkecukupan, allati la yatibul 'aish illa biha, yang tidak akan nyaman kehidupan itu tanpa berkecukupan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dibawakan Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini sahih. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man bata aminan fi sirbihi, siapa yang tempat tinggalnya aman, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, wa indahu quta yaumihi, hari itu dia punya makanan, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah dunia beserta isinya berada di dalam genggaman. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Inilah nikmat yang wajib kita syukuri, dan inilah otak dan inti dari seluruh kenikmatan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita hamba yang bersyukur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. An-ni'am, nikmat. Kita berharap nikmat itu akan tetap. Tetapi ingat, yang namanya dunia bagaikan roda yang berputar, kadang jadi atas, kadang jadi bawah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, likulli farhatin tarha, setiap kesenangan itu pasti akan ada juga kesedihan. Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertambah dan minimal bagaimana nikmat itu akan tetap, telah disebutkan oleh para salaf, an-ni'matu in syukirat qarrat. Nikmat itu ketika disyukuri dia akan diam. Wa in kuffirat farrat, tapi ketika diingkari dia akan lari. Mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah. Dan ingkar kepada nikmat Allah ketika nikmat itu dipakai untuk maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan seorang hamba ada 3. Yang pertama, syukurun ni'mah, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, as-sabru 'alal musibah, bersabar atas bencana dan musibah. Yang ketiga, idza aznaba istaghfara, ketika dia berdosa dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 3 perkara ini terkumpul pada diri seseorang, maka lengkaplah nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, dan inilah dia yang akan menjadikan nikmat itu ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurillahumma man nasara al-islam wal muslimin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa du'ataka ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin wansurhum ala aduhim al-ghasibin al-mu'tadin. Allahumma 'alaika bil yahudi al-ghasibin fa innahum la yu'jizunak. Allahumma aqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma ij'alhum 'ibratan lil mu'tabirin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aslih ulata umurina wa rzuqhumul bitanata as-salihata tu'inuhum 'alal khair rabbal alamin. Allahumma ij'al baladana hadha Indonesia baladan mutma'innan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم